Off-road adalah olahraga otomotif yang sangat menantang yang mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Olahraga ini sangat digemari generasi tua dan muda, bahkan profesional-profesional yang sudah mapan. Dengan seiring meningkatnya penggemar olahraga ekstrim ini, bermunculan komunitas-komunitas off-road di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Komunitas inilah yang sering mengadakan perlombaan di bawah naungan ini, Ikatan Motor Indonesia dan IOF, Indonesia Off-Road Federation. Salah satu kegiatan lomba off-road yang paling bergengsi adalah Jarum Super 4x4 Real Adventure Off-Road yang diadakan setiap 1 tahun sekali dan dilakukan secara roadshow sejak tahun 1999 di berbagai kota. Perlombaan ini diikuti oleh tim-tim dan off-roader yang sangat disegani, baik dari Pulau Jawa maupun luar Jawa. Ya, awal mulanya dimulai tahun 2000, di mana pertama kali acara Jarum Real Adventure Off-Road ini hanya menyelenggarakan kelas wilis sampai dengan tahun 2003, kemudian 2004 baru dibuka kelas open, di mana kelas open itu kita batasin dari 2500 cc ke atas, dan kelas under 2500 cc ke atas itu dulu masih terkenal dengan kelas wilis. Namun untuk mulai 2003 itu kelas wilis kita hilangkan, kita jadi berubah namanya menjadi kelas 2500 cc ke bawah. Ya, awal-awal tahunnya sebelum mobil itu menggunakan teknologi tinggi, kita masih asal-asalan mencari trek, asal kelihatan layak untuk mobil dengan penggerak roda 4 kita jadikan trek. Namun dengan majunya beberapa off-roader menciptakan mobil-mobil yang canggih, kita antisipasi dengan perubahan trek menjadi lebih ekstrim dari tahun ke tahun. Karena tujuan kita membuat trek menjadi lebih ekstrim tentunya buat faktor safety. Seandainya sebagai contoh, misalnya ada satu sudut trek yang kemiringannya tanggung sekali, dengan mobil yang kecepatannya tinggi itu mereka akan gas dari bawah sehingga terjadi kemungkinan jumping yang cukup tinggi atau bahkan bisa terjadi terbalik gitu. Tapi dengan trek kita bikin ekstrim tegak lurus, mau tidak mau para off-roader pasti akan berhenti, kemudian mereka narik dengan sling atau winch yang sudah ada di kendaraan. Inilah mobil yang saya pakai untuk mengikuti kejuaraan seri Jarum Super tahun 2011. Basic dari mobil ini adalah Toyota Hardtop, Toyota FC40. Yang tersisa sekarang tinggal sasisnya saja. Jadi dasar dari saya memodifikasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah reinforcement atau perkuatan. Yang kedua adalah pengurangan bobot. Jadi semua yang tidak terpakai termasuk bodi-bodinya saya kurangin dulu, tinggal sasisnya. Berdasarkan sasis itu kemudian saya mereinforce semua bagian. Yang paling penting adalah sistem suspensi. Sistem suspensi yang dipakai sekarang sudah jauh berbeda dengan Toyota Hardtop standar. Sekarang saya memakai sistem coil over shock, shocknya pun sudah berbeda dengan shock breaker Toyota Hardtop standar. Kemudian struktur keseluruhan juga sudah berbeda. Tujuannya yaitu dua tadi itu. Yang pertama adalah mengurangi bobot, dan yang kedua adalah memperkuat seluruh bagian sehingga dapat mampu melahap seluruh trek yang disediakan oleh pihak event organizer Jarum Super. Paling penting persiapan kendaraan untuk Jarum Super Off-Road Trail Adventure adalah roll bar. Ini adalah nyawa kita. Kita siap terbalik, siap mobil malah di bawah kalau mengikuti Jarum Super, karena memang treknya sangat ekstrim. Tapi semua itu bisa kita antisipasi atau kita proteksi dengan pemakaian roll bar yang baik dan benar. Karena kalau roll bar itu tidak benar, itu akan menjadikan malapetaka, malah bisa membahayakan jiwa pengendaranya. Jadi, saya jamin dengan roll bar yang speknya baik, tidak akan membahayakan buat pengendaranya. Contohnya adalah ini.
Ini mobil yang sudah kita buka bajunya. Dalamnya semua adalah besi-besi roll bar yang terbuat dari bahan seamless. Mungkin speknya juga harus memakai spek yang baik. Jangan pakai pipa knalpot atau HP yang tipis karena itu sangat bahaya. Ini kita memakai schedule 40 bahan seamless. Boleh dipakai dengan merek yang lain, macam-macam mereknya. Dan kita langsung tekuk tanpa pakai banyak sambungan-sambungan. Tujuannya adalah memperkuat dan setiap sudut harus ditambahin penguat-penguat lagi dan tembus ke dalam sasis, di mana sasis ini adalah tulangnya dari kendaraan ini. Sasis sampai ke belakang. Tidak ada sistem baut. Mau pakai sistem baut pun silakan, yang penting semuanya harus ke sasis, terutama di gawang ini. Karena kendaraan kepala driver navigator ada di sini. Ini wajib mempunyai kekuatan yang bisa menahan bobot mobil ini. Kita harus hitung, mobil ini 2 ton, berarti beban ini harus bisa menahan sampai 4-5 ton. Mungkin kalau bagian di sini, depan, itu pakai bahan biasa nggak apa-apa, karena memang di situ tidak ada jiwa lah. Di sinilah yang harus mempunyai kekuatan, memakai arm A di depan atau di belakang strut barnya. Dan semuanya harus benar-benar masuk ke sasis, sehingga aman untuk pengendaranya. Dalam mengikuti Jarum Super 4x4 Adventure Off-Road, persiapan seorang driver adalah menjaga safety. Nomor 1 adalah kita memakai helm yang berstandar SNI, ditambah dengan goggle untuk pandangan mata supaya tidak kena debu, karena kita bermain dengan alam. Kita memakai sarung tangan, goggle, merek apa aja, yang penting untuk biar nyaman, jangan sampai tangan kita berkeringat basah, jadi membahayakan kendaraan juga. Memakai masker untuk debu, karena kita bermain dengan trek yang penuh dengan debu nantinya, atau pakai balakan untuk supaya kita lebih mengamankan fish lah. Kita juga ada navigator yang harus memakai sarung tangan kulit, karena harus kulit tebal, karena memegang seling nantinya. Itu sangat berbahaya bila dia tidak pakai sarung tangan. Komunikasi radio perlu sekali untuk kita komunikasi dengan pihak manajer racing atau dengan navigator, karena pada saat berkendaraan itu suara mesin, suara segala macam itu semuanya akan berbaur keras, dan kita harus fokus mendengar aba-aba dari manajer racing kita. Safety belt sangat diperlukan dan wajib. Ini harus tembus ke sasis 5 titik. Dari semua badan kita terlindungi dan harus masuk ke sasis, dan memakai kualitas juga yang harus nomor 1, karena nyawa kita ada di sini juga. Ada persiapan juga buat recovery-nya, kita harus menggunakan strap. Dimana strap ini kekuatannya 3 ton dan panjangnya bermacam-macam jenis. Kalau untuk penggunaan untuk menahan mobil yang mau jatuh ke kiri atau ke kanan sesuai dengan trek yang ada, kita pakai strap yang 3 meter. Ini bisa kita tahan untuk navigator kita supaya mobil kita tetap bisa melaju. Ada juga yang namanya sakel. Sakel ini juga untuk mempermudah pemasangan di depan bumper atau di belakang. Ini harus wajib kita punya, karena pemasangan sakel ini sangat praktis. Ini ada strap juga yang panjang, mungkin bisa 6 meter, bifungsi. Ini bisa menahan buat kendaraan yang turun curam, mungkin sampai sekitar 60, bahkan sampai 80 derajat turunannya. Mobil itu akan terbalik kalau tidak ditahan oleh strap ini. Akan ditahan oleh tim kita yang lain, navigator, mungkin ada 2 atau 3 orang. Ini wajib, harus punya. Perlengkapan yang berhubungan dengan pergerakan kendaraan ini seperti tambahan option ARB, locker, segala macam, suspensi, engine cut off, gearbox semua, itu harus bisa kita jangkau dengan cepat. Digunakan pada saat kita eksiden terbalik segala macam, kita bisa mematikan semua tombol ini, karena itu sangat bahaya. Pada saat engine nyala, itu bisa merusak engine ataupun bisa menjadikan kebakaran. Cut off semua semuanya bisa terjangkau oleh tangan kita. Handling kendaraan, sudut pandang pun kita harus benar-benar udah ukur. Mobil ini sangat ideal untuk Jarum Super Off-Road. Yang penting dari kendaraan yang kita pakai adalah bagian belakang juga ada semacam perlengkapan tambahan, ada towing. Ini wajib, harus kuat. Dudukannya pun harus diulang, di-reinforce ulang dengan sasis, kekuatannya juga harus dicek. Karena tugasnya sangat berat untuk menarik bisa 1 atau 2 kendaraan sekaligus, yang beratnya total bisa 3 ton, bahkan sampai 6 ton pada saat mobil yang di belakang terbenam.
Ini berfungsi juga sebagai penahan mobil pada saat mobil turun dalam keadaan curam, bisa mencapai 80 derajat, bahkan ada yang mencapai 90 derajat di bawahnya. Itu akan terbalik dan bisa diantisipasi dengan memakai strap yang panjang. Ini strapnya juga kekuatannya di atas 3 ton. Cukup ditempel di sini, mobil jalan dan navigator 3 orang atau 2 orang menahan supaya tidak terbalik. Mereka hanya butuh, ya mungkin tidak hanya ya, butuh beberapa persiapan. Di antaranya adalah satu, pasti memiliki kendaraan, ya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai kartu izin start yang akan dikeluarkan oleh IMI atau Ikatan Motor Indonesia atau oleh IOF, Indonesia Off-Roader Federation. Setelah mendapatkan kartu KIS itu, mereka akan bergabung menjadi tim. Mereka akan membentuk tim. Tim itu satu tim terdiri dari 3 kendaraan. Kenapa kita ada 3 kendaraan? Karena dalam regulasi di kejuaraan nasional ini kita menerapkan sistem best 2. Jadi hanya 2 mobil yang finish pertama yang akan dinilai berapa waktu yang akan ditempuh. SS Team adalah setiap SS atau setiap tim itu akan start sebanyak 3 kendaraan, maksimal 3 kendaraan dan minimal 2 kendaraan. Dari start itu akan kita nilai best 2. Jadi dari 3 kendaraan itu 2 kendaraan yang telah melampaui track secara sempurna, itu yang akan kita nilai kecepatannya. Mobil yang ketiga biasanya adalah fungsinya sebagai helper atau pembantu atau menggantikan jika 2 kendaraan di depannya mengalami kerusakan atau mengalami trouble. Fungsinya seperti itu untuk mobil yang ketiga. Untuk itu dari 2 mobil ini yang tercepat adalah dia yang akan dinilai. Eventnya sendiri bagus banget karena ini kan event berseri dan bergengsi ya, jadi bisa memang harus event yang berbobot ya, maksudnya banyak keterampilan dan sebagainya. Cuman ya itu masalah soal win saja menurut saya. Tapi kalau untuk tracknya sih ya lumayan lah ya. Kemudian setelah seluruh tim melampaui atau menaklukkan SS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, kemudian akan dilaksanakan yaitu SS perorangan. Jadi SS perorangan itu sebagai SS tambahan. Untuk SS perorangan itu tidak 3 kendaraan masuk, 3-3-nya itu tidak. Jadi hanya 1 kendaraan saja. Jadi siapa yang tercepat, kemudian siapa yang tidak mendapatkan penalti di SS itu, dia yang akan mendapatkan juara pada SS perorangan tersebut. Jadi tetap kompetisinya adalah kompetisi dari kecepatan dan ketepatan. Kemudian biasanya untuk SS perorangan itu kita adakan 2 kelas, yaitu kelas di bawah 2500 cc
dan kelas di atas 2500 cc. Sedangkan untuk event yang khusus untuk perorangan itu kita ada beberapa kategori. Selain kelas di atas 2500 cc dan di bawah 2500 cc, kita ada beberapa kategori untuk membedakan antara pemula dan yang sudah master. Jadi kita ada kelas master, maksudnya itu adalah kelas yang sudah biasa juara di off-road Jarum ya. Itu biasanya kita sebut kelas master atau kelas sidip. Kemudian untuk kelas yang pemula biasanya adalah kelas yang baru mau ikut atau yang sudah pernah ikut tapi jarang juara ya. Itu kita biasanya akan masukkan kategori non sidip atau kelas pemula. Untuk memasyarakatkan olahraga off-road, Jarum Super bekerja sama dengan radio-radio menyelenggarakan Jarum Super City Challenge yang tujuannya untuk menyalurkan keinginan anak-anak muda untuk menjajal bagaimana sensasinya menantang medan yang penuh rintangan. Off-road mania luar biasa nih, ternyata di tracknya City Challenge pun ada yang mengalami kecelakaan. Dudi, gimana kejadiannya? Sini, gimana kejadiannya lo bisa ngebalikin mobil off-road nih? Gimana ya, tentu begitu turunan, yang sebelah kiri nabrak tanggul. Miring, begitu miring katanya, gas aja, begitu gas, malah tambah parah. Parah pas digas, tapi gini, dari gue perhatiin nih ya, dari lo pertama kali start, memang lo kayak udah emosi banget, di bawahnya udah ngebut aja. Sementara kan kalau namanya mobil off-road kan lo mesti bener-bener pakai feeling gitu. Lo pengen waktunya semakin sedikit makanya lo ngebut, atau memang lo udah penasaran pengen nyoba track ini? Sebenarnya penasaran aja sih, dikasih kesempatan ya, tapi sorry banget mobilnya jadi rusak. Mobilnya jadi rusak, inilah dia nih akibatnya Dudi coba ya, akhirnya ya mobilnya mesti diangkat lagi untuk dibenerin. Terus gimana, lo kapok gak untuk bisa coba ini? Enggak, biasa aja sih, seru. Biasa aja, lo pengen nyoba lagi? Iyalah, kalau boleh tapi nggak mungkin lah udah nggak mungkin, udah kalah pasti ya Dut ya, udah nggak mungkin menang nih Dudi. Ya udah Dut, semoga dapat kesempatan untuk lo coba lagi Dut ya. Tapi lain kali lo mesti lebih pelan-pelan dong pastinya. Sip ya. Lo bakal lebih hati-hati. Lebih hati-hati pasti Dut ya. Ya udah, thank you banget. Serem banget. Sebenarnya emang lu suka sama off-road atau mungkin lu suka dengan olahraga otomotif lainnya? Sebenarnya kalau suka sama off-road juga nggak bisa dibilang suka kan, karena baru sekali ya. Cuman penasaran iya gitu, melihat orang kok kayaknya maniak-maniak banget sih mobil ditinggin. Soalnya kan kalau gue sih selama ini berpikir mobil tinggi kan nggak enak gitu dipakai di jalan. Ya emang nggak enak dipakai di jalan, enaknya dipakai di tempat kayak begini ya. Gitu. Dengan kegiatan Jarum Super 4x4 Real Adventure Off-Road ini, Jarum telah ikut serta memajukan salah satu cabang olahraga yang nantinya akan diharapkan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
sementara mobil operasional tadi adalah Henry Gam